tidak abaikan yang lemah. Refleksi pagi 2594. Di jemaat Efesus ada janda-janda tua yang tidak lagi memiliki sanak saudara sama sekali. Di dalam konteks masyarakat di masa lalu, para janda seperti ini hanya memiliki status sosial yang rendah dan tidak mempunyai kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka. Tentang merekalah Rasul Paulus memberikan petunjuknya di 1 Timotius 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Saudara-saudara, walaupun para janda itu memiliki status sosial yang rendah serta miskin dan lemah, mereka itu haruslah tetap sungguh-sungguh dihormati dan ditolong oleh jemaat. Kewajiban menolong para janda ini sebenarnya meneruskan apa yang ada di aturan Taurat di Perjanjian Lama. Saudara-saudara, di Ulangan 14 ayat 29 dinyatakan adanya 4 kelompok yang menerima persembahan persepuluhan, yaitu orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Hal ini menunjukkan bahwa Allah dari mulanya menaruh perhatian kepada mereka yang memerlukan dukungan umat. Mereka yang lemah seperti para janda ini tidaklah boleh dilupakan jemaat. Inilah prinsip yang dinyatakan di 1 Korintus 12 ayat 22-23. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Janganlah kita abaikan mereka yang lemah di jemaat. Membalas budi orang tua. Refleksi pagi 2595. Apa yang diajarkan Rasul Paulus tentang para janda yang masih memiliki anak dan cucu? Mari dengarkan petunjuk di 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, situasi para janda yang masih memiliki anak dan cucu tentulah berbeda dengan para janda yang sebatang kara. Anak-anak dan cucu-cucu mereka lah yang bertanggung jawab untuk membalas budi dengan merawat ibu mereka atau nenek mereka, karena itulah hal yang berkenan kepada Allah. Inilah wujud nyata dari hormat kepada orang tua. Saudara-saudara, orang Farisi di zaman Yesus rupanya hendak melepaskan tanggung jawab merawat orang tua dengan alasan agama di Matius 15 ayat 4-6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi kamu berkata, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Adat istiadat yang mengabaikan orang tua adalah hal yang tidak dikenan Allah. Karena itu, marilah kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah dengan kita memperhatikan dan merawat orang tua kita.
Affirmative Action, Refleksi Pagi 2596. Karena banyaknya janda-janda yang ada di jemaat Efesus masa dulu, maka mereka mendapat bantuan dari gereja. Hanya saja, tidak semua janda itu sangat memerlukan bantuan gereja. Oleh sebab itulah, Rasul Paulus menasihatkan supaya bantuan gereja itu ditujukan kepada janda yang sesuai 1 Timotius 5 ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Saudara-saudara, bantuan gereja haruslah ditujukan hanya kepada janda-janda tua sebatang kara yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka hanya bisa berdoa memohon belas kasihan Allah untuk kehidupan mereka. Saudara-saudara, upaya untuk memperhatikan para janda itu merupakan hal yang diperintahkan di aturan Perjanjian Lama. Hal ini kemudian diteruskan di Perjanjian Baru melalui upaya diakonia gereja. Hanya saja, kebijakan diakonia kepada para janda itu harus berpegang pada prinsip keadilan, yaitu dengan mengutamakan bantuan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Affirmative action atas nama keadilan ini penting untuk dilakukan supaya mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan tidak berdaya bisa mendapatkan bantuan yang semestinya. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan itu tidaklah hanya sekedar sama rata dan sama rasa, tetapi harus sesuai dengan tingkat urgensinya.